Penulisan sejarah ulang Indonesia menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai penulisan sejarah ulang berpotensi mengaburkan fakta hitam sejarah pada rezim sebelumnya. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami dari luar studio Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Bang Usman, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, CNN. Baik, Bang Usman, terima kasih sudah bergabung. Dan kalau kita sebut ini mengkhawatirkan begitu, artinya seberapa kemudian mengkhawatirkan penulisan ulang sejarah dengan waktu yang ya cukup pendek 3 bulan kurang lebih. Iya, kan buku ini akan menjadi semacam rujukan sejarah di dalam pendidikan nasional di Indonesia. Karena itu dia akan menentukan bagaimana para pelajar, para generasi terdidik di Indonesia memahami sejarah masa lalunya. Nah, kalau itu yang memang dicapai, tentu itu baik. Tetapi kalau dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, misalnya 6 bulan, rasanya mustahil itu bisa benar-benar menjadi rujukan sejarah yang adil, rujukan sejarah yang jujur. Kita juga ingin agar ada partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk terlibat di dalam penulisan atau penyusunan narasi sejarah yang besar. Kita tahu bahwa rencana Kementerian Kebudayaan itu meliputi bukan hanya sejarah pada masa pemerintahan Orde Baru, era reformasi, atau pada masa awal kemerdekaan, atau pada masa kolonial, tapi juga sampai ke prasejarah. Itu artinya melibatkan masa waktu yang hitungannya ratusan tahun. Tidak mungkin diselesaikan di dalam misalnya waktu 6 bulan. Ditambah lagi, tampaknya sejarahnya juga kurang melibatkan misalnya cerita-cerita atau narasi tentang ketidakadilan di masa lalu. Itu yang kami khawatirkan. Bang Usman, tapi kemudian ada jaminan dari Menteri Fadlizon mengatakan bahwa akan banyak sejarawan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Beberapa sejarawan saya sebutkan seperti nama Susanto Zuhdi, Singgih Tri Sulistiono, dan Jajat Burhanuddin. Seberapa itu juga kemudian menjadi jaminan sebetulnya mereka para sejarawan untuk menyelaraskan lagi kalau saya pinjam bahasanya? Ya, tentu saya menghormati Pak Susanto Zuhdi dan lain-lain, tetapi saya kira ada banyak profesor yang juga tidak dilibatkan di dalam tim penulisan sejarah itu. Profesor Asfi Warman Adam misalnya, atau Profesor Truman yang belum lama ini menyatakan mengundurkan diri gitu karena keberatan dengan cakupan sejarah tentang prasejarah atau awal sejarah yang digunakan sebagai istilah untuk menulis buku sejarah itu. Ditambah lagi ada seorang sejarawan seperti Ita Nadia yang keberatan kalau tidak ada narasi tentang gerakan perempuan Indonesia, perjuangan emansipasi perempuan Indonesia, atau misalnya narasi tentang bagaimana Indonesia memimpin gerakan Asia Afrika di dalam konstelasi global. Nah, itu sangat dibutuhkan hari ini untuk dituliskan agar generasi Indonesia hari ini dan ke depan bisa memahami dan mengerti bagaimana sejarah Indonesia di masa lalu dengan lebih lengkap, dengan lebih jujur, dan juga narasi tentang ketidakadilan, tentang pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di masa silam. Jadi buku sejarah yang harus menjadi rujukan Indonesia bukan saja tentang misalnya kebanggaan pada bangsa di masa lalu, tetapi juga ada kerendah hatian untuk mengakui bahwa di masa lalu Indonesia pernah melakukan kesalahan atau kekuasaan di masa lalu pernah begitu menyimpang, terlibat di dalam korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia. Nah, narasi semacam itu juga harus kita akui sebagai titik gelap, titik kelam dari misalnya sejarah masa lalu, sehingga bangsa kita benar-benar bisa belajar dari kesalahan untuk menyusun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Oke, jadi artinya penerimaan masa lalu, kesalahan masa lalu begitu ya, itu yang terpenting. Bang Usman, saya cukup sebagai generasi 90-an, saya cukup mengingat kita di tahun 95 sebetulnya punya satu buku bersama, ada 2 jilid kalau saya tidak salah. Itu adalah 50 tahun peringatan Indonesia Merdeka. Itu ada di berbagai perpustakaan di setiap jenjang sekolah. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika hari ini ingin dibikin buku lagi, 80 tahun Indonesia Merdeka, seberapa hari ini buku seperti itu masih akan masif menjadi rujukan dan menjadi bahan utama bacaan anak-anak zaman sekarang begitu, Bang? Buku tentang 50 tahun Indonesia Merdeka tentu akan tidak cukup karena Indonesia sudah merdeka menuju 80 tahun gitu. Dan itu pun juga ada perdebatan di kalangan sejarawan apakah Indonesia merdeka sejak 1945 atau sejak penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tahun 49. Bagaimana sebenarnya itu bisa direkonsiliasikan narasi yang berbeda tentang hal itu. Bukan untuk katakanlah membangun kebanggaan Indonesia sudah berani menyatakan kemerdekaan, tapi untuk menyediakan narasi yang lengkap tentang konferensi meja bundar tahun 49, tentang
berbagai peristiwa yang terjadi di balik itu, tentang konstelasi global. Kalau lihat buku sejarah baru-baru ini yang terbit misalnya dari Greg Paul Green tentang Papua, tentang kutukan emas di Papua, ternyata itu sangat berhubungan erat dengan bagaimana proses Papua mengalami integrasi dengan Indonesia, bagaimana perdebatan antara Presiden Soekarno, misalnya Presiden Amerika Kennedy, atau keterlibatan operasi Badan Intelijen Amerika di bawah pimpinan Alan Dulles misalnya. Itu hal-hal yang saya kira tidak tercakup di dalam 50 tahun kemerdekaan. Demikian pula buku misalnya tahun 80-an itu tentang pemberontakan gerakan 30 SPKI yang saya kira pernah beberapa kali mengalami revisi di masa reformasi, tapi juga hingga hari ini belum ada semacam narasi yang lebih lengkap apa sebenarnya yang terjadi pada peristiwa 65 itu. Belum lagi peristiwa Madiun 49, belum lagi peristiwa menuju kemerdekaan Indonesia, gerakan Budi Utomo, gerakan Sumpah Pemuda, gerakan perempuan, atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Itu seperti apa? Itu yang saya kira sangat penting untuk kita misalnya sebagai generasi saat ini, generasi pasca kemerdekaan, atau generasi anak-anak cucu kita ke depan di sekolah-sekolah juga membutuhkan narasi sejarah yang lebih jujur dengan juga melibatkan suara-suara yang tertindas di masa lalu. Oke, Bang Usman, terakhir kalau begitu. Jadi di era sosial media, di era post-truth seperti sekarang, artinya satu narasi utama yang disiapkan pemerintah, seberapa itu masih akan efektif juga untuk generasi muda mengetahui lebih dalam soal masa lalu? Sebaiknya tidak ada narasi yang resmi, tidak ada sejarah resmi. Biarkanlah sejarah itu begitu beragam. Biarkanlah generasi muda kita, pelajar-pelajar kita juga belajar dari buku-buku sejarah dunia. Sejarah Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah dunia. Kalaupun Indonesia ingin meletakkan semacam narasi yang lebih lengkap, lakukanlah dengan cara yang lebih adil ya, dengan batas waktu yang tidak 6 bulan, katakanlah 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun, lalu libatkanlah mereka yang misalnya mengalami ketidakadilan untuk bertutur, untuk cerita mereka dimasukkan, termasuk bulan ini adalah bulan tragedi Mei, bulan di mana banyak mahasiswa tewas ditembak, diculik, dan juga anak-anak miskin kota terbakar di pusat perbelanjaan, atau warga Tionghoa, perempuan Tionghoa yang mengalami kekerasan dan kekerasan seksual. Hal-hal semacam itu penting agar ke depan kita belajar dari kesalahan di masa lalu di tahun 98 misalnya, supaya ke depan hal seperti itu tidak ada lagi, tidak ada kebencian terhadap orang-orang misalnya keturunan Tionghoa atau terhadap minoritas lainnya. Jadi saya kira generasi muda Indonesia sangat pantas mendapatkan perlakuan sejarah yang lebih adil, lebih lengkap. Karena itu sebaiknya tidak ada penunggalan atau penyeragaman sejarah. Oke, baik. Kita akan lihat seperti apa kemudian rencana ini akan dilaksanakan. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, Bang. Selamat malam.